Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ludananda dari KSE Universal Islamic Economic UIN Sumatera Utara. Kali ini kita membahas tentang berita terupdate dan mengganggu kegiatan dan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu virus corona. Menurut saya, virus corona ialah virus yang sangat-sangat berbahaya dan harus dihindari oleh kegiatan kita sehari-hari. Virus corona muncul pada tahun 2019 di awal Desember di kota China, yaitu Virus corona itu dia wabah yang pertama kali kena itu ada di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Nah, sekarang virus corona itu sudah menyebar ke seluruh dunia. COVID-19 yaitu virus yang menyerang saluran pernapasan hingga menyebabkan peradangan pada paru-paru sehingga menyebabkan pada yang biasa dikenal dengan COVID-19 merupakan virus yang menyerang bagian pernapasan manusia dan berasal dari Wuhan, Cina. Tahu tentang virus corona itu pertama kali mewabah di provinsi Wuhan, Cina pada Desember 2019. Kemudian persebarannya yang sangat pesat. Sampai detik ini ada sekitar 150 negara yang terkena dampak pandemi global COVID-19 ini. seberapa besar bahaya virus corona. Seperti kita ketahui bahwasanya ada 3 orang yang terinfeksi ataupun terindikasi virus corona. Yang pertama, flu, yang kedua batuk, dan yang ketiga, demam secara terus-menerus. Oleh karena itu, virus corona yang kita khawatirkan yang sangat berbahaya ini, kita sebagai makhluk hidup ataupun manusia seharusnya untuk menjaga kesehatan, hidup bersih, dan merawat lingkungan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Virus corona itu sangat berbahaya sih. Jadi itu sangat mudah untuk menyerang ke manusia yang lain yang tidak terkena virus, termasuk kepada orang yang lemah imun tubuhnya. Nah, jadi diharapkan untuk kita agar menjaga stamina kita, imun tubuh kita, supaya tidak gampang tersebar oleh penyakit virus corona ini. Biasanya virus corona memiliki masa inkubasi antara 5-14 hari. Artinya jika seseorang terinfeksi virus tersebut sekarang, maka membutuhkan waktu 5-14 hari orang tersebut menunjukkan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus tersebut. Corona tidak terlalu berbahaya bagi orang-orang yang memiliki sistem imun yang kuat, tetapi penyebaran dari virus corona ini yang bahaya karena sangat cepat prosesnya. Dan untuk orang-orang yang memiliki sistem imun yang lemah dan memiliki latar belakang penyakit lain, ini akan sangat berakibat fatal, bahkan bisa menyebabkan kematian. Tingkat bahaya yang tinggi dikarenakan virus corona dapat merenggut nyawa dari orang-orang yang kita sayangi. Sebetulnya berbahaya, namun dari data-data yang ada, virus-virus yang serupa seperti MERS, SARS, dan lain sebagainya, tingkat kebahayaan ataupun tingkat kematian yang disebabkan oleh virus itu masih tinggian MERS dan SARS dan lain sebagainya ketimbang virus corona yang sedang mewabah ini. Jadi, apa langkah agar kita terhindar dari virus corona? Yang pertama, tetap stay di rumah dan menjaga kebersihan. Yang kedua, menjaga kekebalan imun dengan cara menjaga pola makan. Dan yang ketiga, hindari kerumunan ataupun kontak fisik kepada yang lain. Ini untuk kita semua, diharapkan kita harus selalu jaga kebersihan lingkungan, baik di luar maupun di rumah kita. Dan kita juga harus mengkonsumsi yang namanya makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tubuh kita itu kebal dengan penyakit. Nah, selanjutnya kita juga harus mencuci tangan, selalu mencuci tangan, jaga kebersihan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita yaitu melaksanakan social distancing. Yang kedua yaitu memakai masker ketika mengunjungi daerah infeksius seperti rumah sakit. Yang ketiga yaitu diharapkan untuk mencuci tangan selalu, dan bagi seorang muslim
kita diharapkan untuk menjaga wudhu. Corona adalah dengan menjaga sistem imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian ketika kita batuk atau bersin, hendaknya kita memakai masker atau menutup dengan menggunakan lengan bagian dalam. Kemudian hendaknya kita menjaga kebersihan diri kita dengan rajin mencuci tangan dengan sabun atau bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang terakhir, ikuti instruksi dari pemerintah untuk tetap di rumah aja. Diri, lindungi sesama. Kita semua pertama tetap terapkan social distancing sesuai dengan arahan pemerintah. Kemudian jangan panik, tetap kita waspada tapi jangan panik. Semua ini pasti bisa akan kita selesaikan secara bersama-sama. Kemudian jaga kesehatan. Pesan untuk kader KCYI dalam menghadapi virus corona. Yang pertama, tetap stay di rumah dan jaga kebersihan. Karena dengan tetap di rumah, teman-teman sekalian dan teman-teman kader KCYI sudah mengabdi kepada agama dan bangsa. Yang kedua, jika tidak ada kegiatan, maka sebaiknya membaca buku-buku tentang ekonomi Islam. Dan yang terakhir, yang ketiga, harus tetap menjaga sholat 5 waktu agar terhindar dari virus-virus yang tidak kita inginkan. Nah, pesan saya untuk seluruh kader KCYI UINSU, saya harap kita semua tetap di rumah aja demi kebaikan kita semua, agar virus corona tidak tersebar lagi meluas, terutama untuk di kota Medan ini. Jadi kita sayangi diri kita harus menjaga diri kita. Kepada keluarga besar KCYI UINSU diharapkan untuk tidak panik terhadap pandemi ini dan diharapkan untuk melaksanakan social distancing, melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah, dan jangan lupa untuk berolahraga secara teratur dan makan makanan yang bergizi. Untuk seluruh kader KCYI UINSU untuk tetap jaga kesehatan dan sistem imunitas tubuhnya, dan untuk kegiatan-kegiatan yang mengharuskan di luar itu untuk ditunda dulu, dan kegiatan-kegiatan seperti kajian hendaknya bisa dilakukan secara online. Jadi kita tetap bisa berkontribusi untuk membumikan ekonomi syariah melalui kegiatan-kegiatan online. Jadi wabah COVID-19 ini tidak mempengaruhi kita dalam menyebarkan dan membumikan ekonomi syariah. Ekonomi Rabbani bisa. Teruntuk adik-adik di KCYI UINSU diharapkan tetap di rumah dan menjaga pola hidup yang sehat dengan cara makan makanan yang sehat dan olahraga. Serta yang paling utama adalah memperbanyak ibadah yang berkualitas. Pertama, terapkan social distancing yang disiplin terhadap diri kita. Kemudian terapkan protokol kesehatan yang benar-benar kita lakukan secara disiplin dengan cuci tangan, dengan menjaga kebersihan diri, mandi 2 kali sehari dan lain sebagainya. Kemudian mengkonsumsi suplemen vitamin agar meningkatkan imunitas tubuh yang ada dalam diri kita. Tetap stay di rumah dan menjaga kebersihan. Tetap di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Dengan cara di rumah aja. Jawabannya simpel, tetap di rumah aja.